Patut kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih diperkenankan oleh Tuhan untuk bersama-sama bersekutu di dalam merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Di hari ini, hari Minggu. Selamat datang kepada keluarga besar PMTI. Selamat datang buat kita sekalian, Bapak Ibu yang boleh hadir saat ini. Ada beberapa rangkaian acara yang akan kita lalui bersama dalam ibadah saat ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, ibadah yang akan dipimpin oleh pelayan firman oleh Bapak Pendeta Dr. Alfius Pasulu dan liturgis oleh Pendeta Tabita Manggawa. Ketiga, penyampaian atau pengumuman pemenang lomba dari PKB. Keempat, penyampaian dari PMTI. Dan kelima, penutup. Baik, kita persiapkan hati kita, pikiran kita akan masuk dalam ibadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan pendengaran warta jemaat sepanjang minggu tanggal 17 sampai tanggal 23 April 2022. Poin nomor 4, kebaktian rumah tangga. Disampaikan kepada warta jemaat Rantepao bahwa kebaktian rumah tangga PWGT, PPGT Jemaat Rantepao akan diaktifkan kembali dimulai awal bulan Mei 2022. Diharapkan kepada Majelis Gereja Urusan Pelayanan di kelompok untuk mengatur jadwal kebaktian rumah tangga. Atas perhatian kita semua kami mengucapkan banyak terima kasih. Untuk poin selanjutnya dari poin nomor 5 tentang ibadah live streaming tetap berjalan dengan baik. Lalu kemudian yang ketiga yaitu nomor poin ke-12 dari warta jemaat, kegiatan pelayanan usia indah atau lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan Senin 18 April 2022 pukul 9 sampai 10, pelayan Saudara Fitria Bate Bandera. Selanjutnya berita PWGT, ibadah bulanan PWGT Jemaat Rantepao dirangkaikan dengan pasca PWGT dilaksanakan pada hari Rabu 27 April 2022 pukul 16.30 WITA di Gedung Gereja Jemaat Rantepao melayani konsumsi PWGT kelompok 3 dan kelompok pelayanan 4 konsumsi dan kelompok pelayanan 3 adalah pemimpin ibadah. Lalu kemudian berita persekutuan kaum bapa Gereja Toraja disampaikan kepada PKB Gereja Toraja Jemaat Rantepao bahwa akan diadakan perkunjungan ke Gereja Toraja Jemaat Uma cabang kebaktian Tombang Bae Klasis Parangan yang dilaksanakan pada hari Minggu 24 April 2022, kumpul di gereja dan berangkat jam 7 pagi. Atas perhatian anggota PKB kami mengucapkan terima kasih. Selanjutnya poin nomor 16 bahwa pundi khusus Minggu tanggal 17 April 2022 akan diperuntukkan kepada PPGT Jemaat Rantepao yang akan mengikuti lomba vokal group yang diadakan oleh pengurus PMTI. Selanjutnya berita duka, telah meninggal dunia Ibu Maria Marindatu, orang tua dari Diaken Andriati Arjana Toban atau mertua dari Bapak Pendeta Albertos Palilu atau yang disebut namanya Nenek Olga pada hari Minggu 10 April 2022 di Rumah Sakit Wahidin Makassar. Jenazah almarhum sekarang berada di rumah kediaman di Karasik. Yang kedua, berita duka, Ibu Maria Sule Rapa, orang tua dari Bapak Minain Rapa pada hari Kamis 14 April 2022 di Rumah Sakit Elim
Rantepao. Jenazah almarhum sekarang berada di rumah kediaman kelompok pelayanan 3. Majelis gereja dan jemaat menyatakan rasa duka yang mendalam, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada segenap keluarga yang berduka. Poin ke-18 yaitu berita penghiburan. Kebaktian penghiburan dalam rangka pemakaman almarhum Yusuf Lutong atau Nenek Chelsea di kelompok pelayanan 5 dilaksanakan pada Kamis 21 April 2022 pukul 17. Ibadah penghiburan dilayani oleh Jemaat Rantepao. Jumat 22 April 2022 pukul 11 ibadah pemakaman dilayani oleh Majelis Jemaat Tumale. Selanjutnya, dengan penuh sukacita Majelis Gereja warga Jemaat Rantepao mengucapkan selamat datang kepada anggota baru, yaitu kepada keluarga Andi Pawarangan bersama istri Mercy Ratin dan anak Edward Rantepadang Fiotri Pemina, dan sekarang bertempat di kelompok pelayanan 7. Tuhan memberkati. Dan terakhir yaitu poin ke-20, Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia akan melaksanakan perayaan Paskah, Hari Kartini, dan HUT PMTI. Perayaan ini dipusatkan di Toraja dan akan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 23 April di halaman gedung gereja dan gedung pelayanan jemaat Rantepao. Demikianlah penekanan warta jemaat. Tuhan memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu, selamat Paskah. Kristus bangkit. Soraklah, haleluya. Majelis Gereja mengucapkan selamat beribadah, baik yang ada di halaman gedung gereja ini maupun yang beribadah secara live dari Jemaat Rantepao dimanapun saudara-saudara berada. Kiranya kesetiaan kita beribadah adalah salah satu ekspresi sukacita kita atas kemenangan Yesus Kristus mengalahkan maut. Saudara-saudara, apakah berita yang paling menggembirakan? Tentu tidak dapat disangkal, berita tersebut adalah berita kemenangan, terutama berita kemenangan atas maut. Itulah berita Paskah. Kristus bangkit dari kematian, berarti maut sudah dikalahkan. Kemenangan menjadi nyata. Peristiwa tersebut menggaungkan sukacita sepanjang masa, sukacita turun-temurun, karena kita saling membagikannya. Kita dituntun tema berbagi sukacita karena kebangkitannya. Unta kaparanuan belana kamalim bangunanna. Kita angkat pujian Kristus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur,
Jemaat Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Selamat Hari Paskah. Kristus bangkit, Dia menang. Kita semua bergembira. Selamat Hari Paskah juga, sungguh kita semua bergembira. Mari bersama-sama masuk dalam perenungan akan hidup dan perjalanan kita berperilaku sebagai manusia yang Tuhan izinkan menikmati kehidupan dan berkarya di tengah-tengah dunia yang Ia ciptakan ini. Kristus sudah bangkit. Kebangkitan itu sungguh membuat kita bersuka cita. Ternyata Tuhan sangat mengasihi kita. Namun kita harus jujur di hadapannya. Dosa masih sering terjadi dalam hidup kita. Tetapi Tuhan selalu menerima kita apa adanya. Dia selalu terbuka, tangannya terbuka menyambut kita datang mengaku dosa di hadapannya. Kenankanlah kami datang kepadamu, mengaku segala dosa dan pelanggaran kami. Ampunilah segala pelanggaran kami. Padamu, Anak Domba Allah, ku mohon pengasihan Anak Domba luruskanlah diriku, Anak Domba Allah. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sebab sesungguhnya Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati.
selamatkanku. Engkaulah harta yang tak terhilang, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Amin. Jemaat yang kekasih, kita bermazmur bagi Allah berdasarkan Mazmur 118 ayat 1 hingga ayat yang ke-12 secara berbalasan. Nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Biarlah Israel berkata, biarlah kaum Harun berkata, biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Tuhan di pihakku, menolong aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan. Lebih baik berlindung pada Tuhan. Segala bangsa mengelilingi aku. Mereka mengelilingi aku. Ya, mengelilingi aku. Mereka mengelilingi aku seperti lebah. Amin. Kita sambut dengan Mazmur 118. Pujilah kebajikan Tuhan, kekal setia kasih-Nya. Pujilah kebajikan Tuhan, kekal setia kasih-Nya. Biarlah Israel mengucap, kekal setia kasih-Nya. Kaum Harun marilah serukan, kekal setia kasih-Nya. Umat yang takwa pada Tuhan, kekal setia kasih-Nya. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita memohon pertolongan Tuhan.
Kita berdoa. Penuh syukur dan hormat hanya kepadamu saja Allah Tritunggal. Kami berlimpah sukacita hari ini menganamnesis kebangkitan-Mu, merayakan kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus, Mesias, Juru Selamat. Kami rindu memahami lebih jauh, mengenal lebih jauh apa makna dari kisah pada hari pertama minggu itu, ketika kubur kosong dan Maria Magdalena di sana melihat Engkau, ya Yesus. Ya Roh Kudus, Engkaulah yang menjadi sumber kekuatan kami. Hikmat-Mu akan terdengar di tengah-tengah kami. Firman kebenaran-Mu akan masuk di dalam hati dan pikiran kami. Hanya oleh karena kuat kuasa Roh Kudus. Berfirmanlah, kami telah siap mendengarkan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kisah para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai ayat yang ke-43. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama kita dari Yesaya pasal 65 ayat 17 sampai 25. Yesaya pasal 65 ayat 17 sampai 25. Janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma, dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput,
Singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Amin. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai ayat 43. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjukkan oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai 18. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Demikian firman Tuhan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana Ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ
tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu dan kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan. Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya." Demikian firman Tuhan, kure sumanga puang. Maria Magdalena. Daerah kata di sana Maria Magdalena. Oh ada. Pas banget ya. Anggota PWGT ya? Nah, Saba, ya saya ku pokade itu Saba, waktu membaca teks ini, ya tuku kilalai PWGT. Yan nalan bahasa Inggris, woman tuh napokada woman. Tapi di sini kita melihat sapaan bagi Maria Magdalena ibu. Yana di bahasa Toraya teh Indole. Pabatul. Yana wala surat madatu tak apa ku bahasa ina kuma. Indo raka di surat lan misa baini raka. Anyway, saya harus katakan bahwa Maria Magdalena memang memberi kesan bahwa dia seorang perempuan. Tampaknya dia bukan perempuan muda. Sebab tomatua ya orang dewasa lah kira-kira sabak malapu upamale ya tanya lansia. Yo. Malapu pamalen turu ponganya Yesus Maria Magdalena. Dia dikatakan sebagai seorang perempuan yang kerasukan roh dibebaskan 7 kali. Pentalun dia lewat. Ini macam-macam tafsir tentang ya dari kisah di Injil yang lain. Dia pernah kerasukan roh pembuda maro tetapi Yesus berperan dalam dirinya, dalam kehidupannya, dan dia menjadi pengikut yang setia. Bayangkan Maria Magdalena, orang pertama
yang datang ke kubur, orang pertama yang tahu bahwa Yesus sudah bangkit. Mama apa? Ya. Anu leh tak selesaikan idolo tes mi pasti sawa amanite mama apedi ina Maria Magdalena lante. Supaya saya tidak kaku menyebut Maria Magdalena sabab dan dembang kurangi menti roko milako mama apedi sebagainya. Ya itu di Pokada lante Maria Magdalena dulu di sana. The first person who saw Jesus, Yesus yang bangkit dilihat oleh seorang perempuan yang pertama. Yesus yang bangkit itu pada hari pertama minggu itu disaksikan oleh seorang perempuan, lalu kepadanya ditugaskan untuk pergi dan mengatakan apa yang terjadi itu kepada orang lain dan kepada murid-murid terutama. Dan Bapak Ibu tahu apa artinya ini? Perempuan di dalam sejarah Alkitab tenggelam. Tetapi Alkitab menceritakan bahwa justru penginjil pertama seorang perempuan, Maria Magdalena. Dan kalau kita mengenal 12 rasul plus 12 yang terkenal itu 12 murid kemudian plus Paulus, Rasul Paulus, mereka dikenal sebagai rasul-rasul. Sesungguhnya kita melupakan rasul yang pertama yang namanya Maria Magdalena. Apa arti nanti rasul? Rasul itu orang yang diutus. Kalau bahasa Yunani apostel, itu bahasa Inggris ya. Apostel itu juga digunakan dalam bahasa Inggris, tetapi juga diartikan ya, penghayatannya sama bahwa orang yang menjadi saksi dia mendengar, dia melihat, dan dia ditugaskan untuk memberitakan. Dan itulah tugas rasul, seorang apostel. Bapak Ibu, kalau saya tanya, Bapak Ibu dalam diri Bapak Ibu ada penugasan untuk memberitakan ini? Injil, panggilan, ada? Maka dalam diri Bapak Ibu ada fungsi rasuli, fungsi apostolat. Tapi gereja Toraja, dalam pengakuan gereja Toraja, memang kita dipanggil dalam pesiaran di dunia ini untuk memberitakan kabar keselamatan di dalam Kristus. Dan kita, karena itu dalam kredo gereja penghayatan eklesiologi ya, Yunasanta itu satu kudus, am dan rasuli. Gereja itu satu kudus, am dan rasuli. Pada tugas rasuli inilah melekat dalam diri kita untuk melakukan yang sama seperti yang dilakukan Maria Magdalena, memberitakan Kristus kepada orang lain. Dari dia yang menangis menjadi dia yang bersuka cita dan memberitakan. Dan saya mau katakan bahwa sebenarnya khotbah ini selesai hari ini. Kalau kita sudah mengaminkan bahwa lasusiki Maria Magdalena na suaduka pong Yesu kumua mutiro mutu buang. I have seen the Lord. Tuhan yang bangkit.
Tapi karena Maria Magdalena dan para rasul adalah saksi mata, maka kita adalah orang-orang yang berdiri di atas ajaran para rasul, maka kesaksian kita adalah kesaksian yang dipersaksikan oleh para saksi langsung dari Kristus. Betul Pak, yang mau disangka rasuli toh. Gereja yang rasuli, yang berdiri di atas ajaran para rasul dan melaksanakan tugas para rasul, yaitu pemberitaan Injil. Tapi saya mau mengecek semangat pemberitaan Injil PWGT sebagai persekutuan yang hari ini namanya disebutkan. PWGT, oh ya, saya sampaikan ya, salah satu latar belakang Maria Magdalena adalah dia seorang perempuan dari daerah Magdala ya, daerah pesisir pantai, dan katanya dalam banyak tafsir ya, kritik historis dikatakan bahwa Maria Magdalena ini seorang perempuan yang cukup kaya dan dia mensupport perjalanan Yesus, pemberitaan Yesus. Jadi donatur na puang Yesus te Maria Magdalena. Yan nalang gereja Toraja, PWGT, rangi-rangi itu sahabat aku bilang paresai katanya PWGT itu OIG yang paling yang kasnya paling banyak, betul gak? Tongar kah? Ayo. Berarti tanya orang katanya tuh lah. Tongan nade. Tenang komi dulu PKB leh. Ya, bagian na PWGT. Sejauh mana ibu-ibu dalam persekutuan yang terpanggil bersaksi mengatakan mewujudkan apa yang sudah dilakukan Maria Magdalena sebagai seorang pensupport dalam perjalanan Yesus dan dalam dirinya penuh semangat untuk memberitakan Injil. Pemberitaan Injil itu hakikatnya bukan ke dalam. Memberitakan Injil itu keluar. Keluar dari diri kita, apa yang ada dalam diri kita, apa yang kita ketahui, kita berikan bagi orang lain. Sebagai kabar sukacita. Sejauh mana? Ngawatang mereka. Amin raka. Amin. Ragu-ragu kusaring Pak. Yang penting dengan nama amin. Masih ada sekolah minggu ya? Masih ada? Oke. Sekolah minggu yang di sana dengar enggak? Dengar. Om Pendeta mau tanya? Jawab ya. Yang mana di dalam rumah ya, di rumah, siapa yang paling banyak bercerita tentang Yesus kepada kalian, bapak atau ibu? Ya, tepuk tangan buat ibu-ibu. Tenang komi PKB. Dan bagian terdakwa. Berarti tidak salah ya, Allah merancangkan bahwa justru dalam diri seorang perempuan semangat pemberitaan yang besar itu nyata. Lalu di mana? Ini saya bicara-bicara figur karena ini sebenarnya saya nangkapnya ibadah intergenerasi ya, bahwa orang tua, pemuda dan anak-anak. Di mana PPGT dalam semangat ini pemuda? Dalam semangat pemberitaan Injil ini. Di mana? Mabasar. Saya, oh iyalah. Basar PPGT Jemaat Rantepau ada voice-nya, buroncong hangat.
Bapak Ibu dari Jakarta, PMTI, dari mana saja ya? Silakan nanti singgah beroncong hangatnya PPGT di sana. Welcome to Jemaat Rantepau, Bapak Ibu. Yang sini atau yang di sini? Sana ya. Tadi saya sebut PMTI, disebut. Oh di sini, maaf. Selamat datang bersama-sama dalam penghayatan Paskah di Jemaat Rantepau. Di mana PPGT di dalam narasi ini supaya kita juga disebut dan menangkap bahwa kita adalah bagian dalam kisah Maria Magdalena. Di mana? Coba PPGT menyebutkan. Ada enggak? Di mana coba? Menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PPGT, anggota PPGT biasa berumur 15 sampai 35. Yesus waktu mati dan bangkit umurnya berapa? 33. Berarti Yesus menurut umur anggota PPGT biasa sampai dia naik ke sorga. Yesus adalah seorang muda. Tawang nama tepuk tangan nah. Di pokada mau kumua landu kami. Semangat muda seorang juru selamat yang berinkarnasi mengalami pelayanannya memuncak pada masa mudanya. Memuncak pada masa mudanya. Terakhir untuk PKB. Di mana PPGT? Di mana PKB dalam narasi ini? Malaikat? Tai tandelat. Tai alina pokade Alkitab kumoya tu malaikat mengurarka, matuaraka, baineraka, muaneraka. Penunggu taman? Tidak jelas juga. Mungkin memang tidak ada. Tapi tidak apa-apa, yang penting saya sendiri menegur diri saya dalam kisah ini. Di mana saya sebagai seorang PKB, tapi paling tidak seorang anggota PKB lah yang berdiri memberitakan Injil ini kembali di mimbar dan perayaan Paskah Jemaat Rantepau. Amin. Oh matana mau komito? Ya. Terakhir teh. Langit baru dan bumi baru. Yang dinubuatkan di dalam Yesaya 65. Membilang lu di tengah pasti teh ini sangat eskatologis ya, jauh ke depan yang kita nantikan, yang kita bayangkan. Langit baru dan bumi baru itu nanti ketika akhir zaman. Tapi perlu kita renungkan. Pengakuan Gereja Toraja begitu jelas mengatakan di dalam bab terakhir, bab 8, zaman akhir. Tak ada di pokada akhir zaman. Zaman akhir. Zaman akhir adalah masa yang dimulai ketika Kristus bangkit. Zaman akhir. Dan zaman akhir bagi yang dihayati Gereja Toraja berdasarkan kesaksian Alkitab adalah zaman pengharapan yang di sana, yang kita nantikan di sana tuh nak kampai to nak kopiran ta lambiran itu di sana surga bersama dengan Tuhan. Tetapi saat kebangkitan Kristus yang di sana itu ditarik ke sini. Yang mau tahu pengakuan Gereja Toraja, kehidupan eskatologis yang mendapat makna di dalam kebangkitan Kristus. Maka langit baru dan bumi baru sudah dimulai kini dan di sini sekarang.
Gambarannya tadi kalau kita baca ya, begitu menyenangkan langit baru dan bumi baru itu Bapak Ibu. Orang tidak baku marah-marah lagi. Kualitas hidup manusia lebih baik. Sangat sempurna kehidupan itu. Tapi apakah langit baru dan bumi baru yang menjadi iman gereja Toraja adalah yang sempurna? Tidak. Sebab dia masih berproses menuju kesempurnaannya. Yang pasti bahwa kita ditugaskan. Disinilah sejak Kristus dibangkitkan. Kristus bangkit. Maka kita ada di dalam tugas rasuli memberitakan Injil di dalam proses langit baru yang sudah dimulai, yang sudah dan sementara kita rasakan kini dan di sini menuju ke sana. Jadi kita tidak perlu selalu berpikir bahwa ini teologi Calvin ya. Calvin sekali bahwa sebenarnya panggilan kita sekarang. Dan jangan hanya berpikir nanti, sekarang. Sekarang itu penting, sekarang itu bermakna, dan lakukanlah segala panggilan hidup kita apapun bentuknya. Sekarang, kini, dan di sini. Saya mengucapkan dan merasakan sukacita yang besar. Saya menyebutkan tadi anamnesis. Sebenarnya perayaan ini adalah mengingat. Mengingat kebangkitan Kristus yang telah terjadi 2000 tahun lebih yang lalu. Tetapi tidak selesai dengan itu. Dalam perayaan kebangkitan Kristus ini, mengingatnya juga melekat tanggung jawab kepada kita untuk memimesisnya. Memimesis, mimik. Dari kata mimik ya, artinya apa yang terjadi dalam peristiwa kebangkitan Kristus. Kita lakukan serupa dengan itu, seperti wajah ya, mencirikan bentuk yang sama. Memimiknya atau memimesisnya. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita bersaat seteduh sejenak. Mari bersama berdoa sebagaimana doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-murid dan juga kepada kita semua. Kita berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari berdiri. Respon iman kita. Kita mengucapkan pengakuan iman Gereja Toraja oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus. Gereja Toraja mengaku bahwa pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa kita nyatakan syukur kepada Tuhan. Dengarlah nas firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 118 ayat 1. Sambil kita menyatakan ekspresi syukur sukacita kita iringi. Berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku.
berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku, damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Akan disambung pujian persembahan tim song sekolah minggu.
Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, hingga saat ini kami terus merasakan limpah sukacita merayakan kebangkitan Kristus. Segala puji-pujian kami angkat kepadamu, baik anak-anak, orang tua, anak muda, semua dalam satu persekutuan sebagai gereja yang terus mengingat, merayakan, dan terpanggil memberitakan kabar sukacita bagi dunia, bagi semesta ini. Dan Tuhan tolong kami, Roh Kudus kuatkan kami kiranya, untuk kami selalu setia dalam panggilan ini, dalam pengharapan suatu kelak sebagaimana yang kami aminkan dalam kesaksian Alkitab, bahwa suatu kelak nanti semua lidah akan mengaku Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Dalam persekutuan kami pada hari perayaan kebangkitan Tuhan, hari pertama, hari Minggu, kami bersama-sama terus saling mendoakan dan mendukung dalam harapan-harapan bagi keluarga kami, sahabat, rekan, tetangga, dalam satu persekutuan di sini, Jemaat Rantepao, bahwa di antara hamba-hambamu yang terikat dalam persekutuan ini ada yang terbaring sakit, ya Tuhan, baik dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, pulihkan mereka dari sakit penyakit. Kami berdoa untuk yang bergumul oleh karena berbagai persoalan, masalah di dalam keluarga, pertengkaran, masalah ekonomi, bahkan rencana-rencana, cita-cita yang tak kunjung tercapai, terwujud. Hal-hal itu membuat kami merasa lemah, merasa rapuh, merasakan bahwa begitu sulit menjalani kehidupan ini. Tangan Tuhan, pertolongan Tuhanlah yang sungguh dibutuhkan oleh jemaat-Mu. Tolong kuatkan iman mereka Tuhan, semangat dan pengharapannya kiranya Tuhan anugerahkan untuk berkata di dalam hatinya, segala kesulitan dan persoalan, segala masalah dan harapan yang belum kunjung terwujud, tentu Tuhan punya rencana yang indah bagi mereka. Kami berdoa buat orang tua kami yang berada dalam usia lanjut, iman dan kesehatan mereka kiranya Tuhan tetap peliharakan. Dan sekalipun dalam usia lanjut mereka kuat dan bersemangat di dalam persekutuan, mengerjakan apa yang masih bisa mereka kerjakan sekalipun di usia lanjut. Kami berdoa bersyukur bersama dengan jemaat-Mu yang bertambah usianya, juga yang pernikahannya dari waktu ke waktu semakin bertambah. Ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, dan ada banyak jemaat-Mu yang mengalami itu Tuhan.
Kami bersyukur bersama dengan mereka. Dan biarlah syukur itu senantiasa juga bertambah seiring dengan perjalanan kehidupan mereka. Secara khusus dalam doa syafaat ini kami mau berdoa buat keluarga jemaatmu yang berduka. Keluarga almarhumah Maria Parindatu atau Nenek Olga, juga keluarga dari almarhumah Maria Sulerapa, dan juga keluarga almarhumah Yusuf Lotong atau Nenek Chelsea. Tentu keluarga menghayati kepergian orang yang dikasihi. Tidak luput dari iman mereka yang percaya dan yakin bahwa kematian tidak memisahkan orang-orang yang mereka kasihi, orang tua yang mereka kasihi dari persekutuan keluarga. Melainkan oleh karena iman ada, iman di dalam Kristus, maka tidak ada lagi kekhawatiran hidup atau mati. Kami yakin Tuhan mengikat kami dalam persekutuan. Pengharapan kami, doa kami, Tuhan menganugerahkan penghiburan sejati. Kami berdoa buat rencana-rencana perjalanan jemaat Rantepao apapun bentuknya, dalam tanggung jawab majelis gereja, pendeta, penatua, diaken, mengerja gereja, juga pengurus-pengurus OIG, kepanitiaan, semua yang diberi tanggung jawab, bahkan warga jemaatmu pun yang senantiasa berpartisipasi secara langsung dalam setiap peran itu dan tanggung jawab itu, biarlah semua dikerjakan dalam kemuliaan Tuhan semata. Tujuannya untuk mempermuliakan Tuhan, bukan diri kami. Kami berdoa untuk segala upaya pertumbuhan yang diupayakan oleh jemaat apapun bentuknya. Kiranya jemaatmu semakin bertumbuh menuju visi dan yang dicita-citakan sebagai satu gereja Tuhan, satu jemaat Tuhan, jemaat Rantepao. Kami doakan anak-anak kekasih kami yang dalam masa pertumbuhan dalam pendidikannya, baik dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi, Tuhan anugerahkan kesehatan semangat bagi mereka, senantiasa tekun di dalam pendidikan mencari ilmu demi masa depan mereka. Dan juga kami berdoa buat pemerintah, kiranya Tuhan anugerahkan kebijaksanaan selalu, sehingga dalam pemerintahan mereka damai sejahtera dari Tuhan boleh dinyatakan melalui tangan-tangan para pemerintah yang mewujudkan sebuah pemerintahan yang adil dan bijaksana di dalam setiap konteks pelayanannya. Ya Tuhan, secara khusus kami bersyukur bahwa Tuhan boleh menghadirkan saudara-saudara kami, keluarga besar PMTI yang boleh menyempatkan hadir bersama kami beribadah di tempat ini, dalam giat mereka di Toraja, apapun itu kiranya segala kegiatan memuliakan Tuhan. Kami sungguh yakin sebab persekutuan ini adalah persekutuan anak-anak Tuhan sebagai orang Toraja di tanah rantau yang memiliki dan punya visi yang sama, yang didorong dan lahir dari keberadaan sebagai orang Toraja. Tuhan terus memimpin mereka di dalam menjalani persekutuan dan segala kegiatannya kiranya mendatangkan manfaat bagi persekutuan itu, juga berdampak bagi masyarakat.
Inilah doa dan syukur kami Tuhan. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mohon kita berdiri. Kita ekspresikan sukacita kita, memuji Dia, memuliakan Dia dengan nyanyian Tuhan telah bangkit. Bersuka cita, haleluya. Dengarlah suara dari sorga, Kristus telah bangkit, haleluya. Hai manusia, dekat Tuhanku, pujilah Dia yang menebusmu. Bersorak-sorak dan bergema, Kristus telah bangkit, haleluya. Pujilah Dia, haleluya, yang disalibkan, haleluya. Dosamu ditebus olehnya untuk selama-lamanya. Dosa terhapus oleh darahnya, dalam kasih-Nya ku bahagia. Mari bersyukur dan pujilah, Kristus telah bangkit, haleluya. Pergilah, jalanilah kehidupan ini dengan iman. Kuasa kebangkitan Kristus selalu menghadirkan sukacita. Bagikanlah sukacita itu kepada semua orang. Bangkitan Kristus, kami siap berbagi sukacita Paskah. Terimalah janji berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, amin. Nyanyian sukacita kita, syukur kita, hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Ajukan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu hiduplah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah.
bangkit bagi Yesus dengan panggilannya. Hadapilah tantangan, harinya inilah, dan biar tak terbilang pasukan kuasa Tuhan. Semakin berbahaya, semakin kau tegar. Luar biasa firman Tuhan yang telah diperdengarkan kepada kita sekalian oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Alfius Pasulo atau dari PKB. Jadi bukan hanya PWGT tetapi PKB juga, bahkan semua OIG. Baik Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mohon waktu kita sejenak. Masih ada 2 rangkaian acara yang akan kita lalui bersama pada hari ini. Yang selanjutnya pengumuman dari hasil lomba dari PKB. Ya, akan disampaikan oleh Bapak Dr. Penatua Dr. Hartanto. Ya, ternyata memang PKB luar biasa. Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Masih ada sukacita ya? Ya, terima kasih. Kita bersyukur pada Tuhan bahwasanya hari ini kita masih boleh dipertemukan dengan suasana yang bersukacita karena kemenangan Tuhan Yesus telah bangkit ya. Dan pada kesempatan kali ini saya mohon waktunya sebentar. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena rangkaian kegiatan Paskah telah usai dari semenjak Rabu Abu 1,5 bulan yang lalu, kemudian Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Paskah. Jadi dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta David Randa, Ibu Pendeta Tabita Manggawa, juga Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta yang telah melayani selama ini, dan juga seluruh majelis, seluruh warga jemaat, dan terutama kepada panitia yang telah bekerja dengan begitu baiknya sehingga boleh terlaksana dengan baik. Jadi acungkan jempol untuk panitia ya. Tapi jangan berbangga dulu, karena masih ada 2 kegiatan yang belum kita lewati, yaitu pengucapan syukur dan Natal. Jadi dalam beberapa waktu ini nanti beberapa seksi akan istirahat, tapi seksi usaha dan dana akan kerja terus. Dan seksi lelang masih menunggu job. Tapi jangan khawatir bahwa dana telah disiapkan. Yang menyiapkan adalah Tuhan sendiri. Tapi persoalannya Tuhan masih menyimpannya di mana di dompet dan rekening Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Jadi Bapak Ibu semua yang hadir di sini itu akan menjadi tim sukses setiap kegiatan seperti ini. Jadi contohnya seperti saat ini, PWGT telah menyiapkan makanan dan hari ini kita akan makan bersama. Ada menu 174 menu yang disiapkan dari Sabang sampai Merauke. Maksudnya 174 adalah saat ini tanggal 17 bulan 4. Jadi terima kasih, dan tak lupa juga kami juga mohon maaf apabila panitia ada kata-kata atau sikap kami yang kurang berkenan. Dan pada kesempatan ini PKB Jemaat Rantepo juga mengadakan lomba, yaitu lomba domino. Dan yang
mendapatkan juara 1 adalah Penatua Bapak Diaken Bapak Hizkia. Yang kedua, Bapak Penatua JK Tondok. Yang ketiga, Bapak Penatua Abraham Umbas. Dan yang keempat, Bapak Penatua Nurdin Parenden. Dan dalam kesempatan ini, atas nama panitia kami juga mengucapkan selamat Paskah kepada kita semua. Terima kasih. Iya, katanya hadiahnya sebentar diberikan. Terima kasih kepada PKB sekaligus sebagai Ketua Panitia Perayaan 1 tahun. Iya, Tuhan memberkati. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, ada penyampaian dari Panitia Perayaan Paskah, Hari Kartini dan Hari Ulang Tahun PMTI yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua. Ya, oleh Ketua Umum. Silahkan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Selamat Paskah. Selamat Paskah buat kita semua. Saya Mayor Jenderal Purnawirawan TNI Julius Silvanus Lumbaa, Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia atau PPPMTI yang bersekretariat di Jakarta. Puji Tuhan, pagi ini kami sebagian kecil dari pengurus PMTI dapat hadir beribadah bersama-sama dengan jemaat Gereja Toraja Rantepao karena sebagian besar pulang ke rumahnya Bapak Pendeta. Mungkin beribadah di gerejanya masing-masing, tetapi yang rumahnya dekat dan jauh dari Gereja Toraja ini, ya Rantepao ini beribadah di sini. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, terima kasih atas kesempatan waktu untuk saya dapat bicara, di mana pada esok hari tanggal 18 sampai dengan 23 April 2022, kami pengurus pusat PMTI bersama dengan jemaat gereja yang ada di Toraja ini, baik di Toraja Utara maupun Tanah Toraja, kami akan melaksanakan kegiatan-kegiatan di 2 kabupaten, ya di 2 kabupaten. Dalam rangka adalah memperingati hari ulang tahun Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia yang ke-18. Seiring dengan selesainya Paskah yang tadi disampaikan oleh Bapak Pendeta bahwa rangkaian Paskah sudah selesai dan PMTI ingin merayakan kegiatan-kegiatan dari urutan Paskah ibadah dan selesai, kami melanjutkan dengan kegiatan-kegiatan di wilayah Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara. Bapak Ibu saudara sekalian, banyak kegiatan yang akan melibatkan masyarakat tentunya. Kami berharap untuk partisipasi Bapak Ibu sekalian dan jemaat pada umumnya Gereja Toraja, karena pada umumnya pengurus pusat Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia atau PMTI adalah jemaat Gereja Toraja yang ada di Jakarta, mayoritas. Untuk itu partisipasi ini juga diharapkan. Yang kedua adalah bahwa kami mohon izin untuk menggunakan tempat di sini karena inilah rumah kami, rumah kita bersama.
tongkonan di sini lah, rumah kami, apalagi yang di perantauan pasti larinya akan ke sini. Jadi sekali lagi mohon izin dan terima kasih kami diberi kesempatan untuk menggunakan tempat ini selama beberapa hari ke depan, di mana kita akan berkegiatan dari ada KKR, ada kegiatan lomba vokal group, dan lain sebagainya, banyak sekali. Mungkin ada 15 item lomba dan pertandingan selama kami ada di Toraja, dan diakhiri dengan ulang tahun atau perayaan ulang tahun pada tanggal 23 April. Karena PMTI sebenarnya tanggal 24 April, genap 18 tahun. Nah besok itu kita karena hari Minggu, jadi kita stop di tanggal 23, dan hari Minggu kami sebagian besar akan kembali ke Jakarta. Dan rencana tanggal 23 April nanti di puncak acara adalah akan dihadiri 2 gubernur, Bapak Ibu sekalian. Kalau Tuhan mengizinkan, Gubernur Sulawesi Selatan dan Gubernur Sulawesi Barat akan hadir bersama-sama kita di tempat ini. Pangdam, Kapolda, dan seluruh jajaran Musbida di tingkat provinsi dan kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan ini juga akan hadir. Jadi mohon dukungan Bapak Ibu sekalian, dan sekali lagi terima kasih atas kesempatan dan kami diberi tempat di sini untuk kami menjadikan sentral kegiatan dari ulang tahun Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia. Demikian Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pesan-pesan ini, dan ucapan sekali lagi kepada kami, selamat Paskah dari kami warga Jakarta pada khususnya, karena kemarin juga rombongan dari Papua sudah datang, kemudian rombongan Kalimantan hari ini, ya Kalimantan Timur dan Kaltara sudah ada ya, Kaltara sudah masuk, dan yang lain-lainnya mungkin akan ada 1000-an di luar Toraja yang akan datang bersama-sama kita di tempat ini. Sekali lagi terima kasih, dan terakhir saya mohon izin untuk menyerahkan satu bantuan kepada PKB yang tadi disebut-sebut. Tapi mohon izin bukan PKB ini ya, panitia perayaan ya, panitia peraya ya. Ada hubungannya kah? Nah, kalau PWGT sudah ya, panitia peraya PKB, karena mengajukan kemarin proposal kepada kami hari ini akan dukung secara langsung aja ya. Mungkin ada perwakilan ya. Baik, sambil saya akhiri, sekali lagi terima kasih. Selamat Paskah dari PMTI. Shalom. Kure semangat. Demikianlah penyampaian dari Ketua Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia, Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Julius Silvanus Lumba. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan masuk dalam doa makan. Ada berkat yang disediakan oleh PWGT. Ini peran PWGT lagi buat kita semua. Ya. Kita akan menikmati bersama-sama dalam suasana sukacita. Mohon Bapak Pendeta David Tiranda untuk memimpin kita di dalam doa syukur. Ya, kita akan menikmati ada berkat Tuhan yang tersedia, disiapkan oleh ya ibu-ibu mungkin dari masing-masing kelompok. Ya, ada soko, ada telur,
Ya, ada juga Broncong di samping besarnya PPGT. Ya, Soko ini dalam hari ulang tahun ke-75 Gereja Toraja ya sebagai simbol ya perekat untuk selalu boleh merekatkan hati kita dalam membangun kehidupan persekutuan, dan juga ada telur sebagai simbol kehidupan baru yang lahir dari telur Paskah. Mari kita bersyukur, kita berdoa. Limpah syukur dan sukacita ya Tuhan, di hari penghayatan dan perayaan kami memaknai kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami boleh ada sebagaimana kami ada di tempat ini ya Tuhan, bersama-sama menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu. Sungguh keselamatan Engkau sudah karuniakan melalui kuasa kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk ibadah yang boleh kami alami bersama. Mulai dari tadi subuh bersama dengan anak-anak kami sekolah minggu dalam pawai obor. Ibadah yang boleh mereka laksanakan sampai ibadah bersama pada pagi yang indah ini. Puji-pujian boleh kami naikkan, kami boleh persembahkan. Bahkan firman-Mu ya Tuhan telah diberitakan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini ada berkat yang tersedia untuk kami nikmati bersama. Kami sambut dengan ungkapan syukur kepadamu ya Tuhan. Kami percaya bahwa kami diberikan kekuatan dan kesehatan. Di dalam terus kami memuji dan memuliakan Engkau. Dalam kami terus menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut berkat-Mu. Haleluya. Amin. Minuman ada Den Kadamali Lana Parampo Tomatuanta Bapak Dr. Andus Daud Sambo buat Bapak Ibu dari PMTI dan kita semua. Disilahkan. Selamat Paskah semua. Tuhan memberkati kita. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya menitipkan pesan kepada PMTI. Karena kalau kita melihat Rantepao ini ada gereja yang menjadi ikon pengabaran Injil. Kalau di Makale itu sudah ada patung Tuhan Yesus. Dan menurut SK Bupati, ini sudah menjadi warisan budaya. Tidak bisa diganggu-ganggu. Jadi barangkali waktu perayaan 75 tahun Gereja Toraja, saya mendengar bahwa anggotanya itu sudah 600.000. Jadi bagaimana PMTI mendesain suatu hal yang sangat konstruktif sehingga kompleks ini menjadi ikon pengabaran Injil, menjadi maskot untuk Toraja Utara. Mungkin barangkali sekarang belum, tapi direncanakan. Saya pikir kalau misalnya kita kekurangan dana, dari 600.000 ini kita bisa urunan 200.000 saja, saya sudah berapa M. Jadi saya mengharapkan PMTI bersinergia dengan BPS, pemerintah daerah, dan jemaat sekalian masyarakat supaya kita bebaskan ini. Balok Toraja, rumah-rumah, sampai ini kita menjadi ikon, sehingga menjadi tempat ini menjadi tempat yang sangat bersejarah. Inilah yang saya titipkan, bagaimana PMTI mendesain, merencanakan. Mungkin ini dalam jangka waktu lama, long run. Jadi satu periode barangkali 5 tahun ya Pak Jenderal. Ya 5 tahun, jadi mungkin 5 tahun sudah ada planningnya. Tahun ke depan sehingga bagaimana mengumpulkan dana
bagi kita anggota-anggota. Inilah yang saya titipkan sekarang, supaya ke depan generasi penerus ini bisa berbangga. Jadi kita masih punya tempat di sana, ke asrama Elim dulu. Ini jalan di depan kita bebaskan untuk kepentingan ini. Di Balok Toraja mungkin barangkali dipindahkan, cari tempat. Jangan masalah ini diserahkan ke BPS saja, tetapi harus PMTI Pak Jenderal, izin Pak Jenderal. Supaya ini bisa didesain, di planning, sehingga ke depan itu kita menjadi ada kebanggaan. Kure semangat pada moto, selamat Pasca, selamat pagi. Aku Bapak Daud Sambo. Ya, kebetulan gereja di tempat ini akan membangun suatu gedung di samping gereja rencana, jadi memang ini sangat diharapkan dari sinergi dari PMTI. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Menjulang nyata atas bukit kala, terang benderang salibmu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu.
menjulang nyata atas bukit kala, terang benderang salibmu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, Bagai pelaut yang karam merindukan, di ufuk timur pagi mereka. bagai pelaut yang karam merindukan, Di ufuk timur pagi merekam. Di ufuk timur pagi merekam. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. God sent his son, they called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon, an empty grave